Selamat malam pendengar dan pemirsa RRI.net dimanapun Anda berada di seluruh penjuru Nusantara. Salam sehat, salam bahagia, dan salam perbatasan. NKRI harga mati. Dari wilayah Banjarnegara, Radio Republik Indonesia NTKONG malam hari ini akan mempersembahkan obrolan budaya tentang tradisi penyambutan tamu adat Dayak di wilayah Kecamatan NTKONG perbatasan Indonesia dengan Sarawak, Malaysia. Bersama saya Okrin Moboy akan memandu acara ini untuk Anda pemirsa dan pendengar di seluruh penjuru Nusantara. Kita ketahui pendengar, tradisi adat dilaksanakan secara turun-temurun di satu daerah dan masih memiliki nilai-nilai yang cukup tinggi dan sangat relevan untuk kehidupan penganutnya masing-masing. Dan selain sebagai upaya manusia untuk dapat berhubungan dengan roh nenek moyangnya, kemudian hal tersebut juga merupakan perwujudan dari kemanusiaan dan kemampuan manusia itu sendiri untuk secara aktif menyesuaikan diri dengan alam dan lingkungan. Ikan sepat si ikan gabus, kalau digoreng enak rasanya. Lebih cepat, lebih bagus. Kita akan menyapa narasumbernya. Malam hari ini saya akan berbincang-bincang bersama Bapak Donatus Mustaat. Ini selaku Tumenggung DAD Kecamatan NTKONG. Selamat malam Pak Donatus. Ya, selamat malam. Salam sehat Pak. Ya, sehat. Dan saya juga bersama Bapak Robertus Aceh selaku Ketua Adat Dayak Sinangkan di Dusun Semeng, Kecamatan NTKONG. Selamat malam Pak Robertus. Selamat malam. Salam sehat Pak. Sehat. Salam sehat, ya. Dan untuk mengetahui lebih dalam lagi seperti apa makna dan tujuan dari tradisi penyambutan tamu adat Dayak di wilayah perbatasan, kami langsung ajak Anda untuk mengikuti obrolan kami. Saya akan awali ke Bapak Tumenggung DAD Kecamatan NTKONG, Bapak Donatus. Ya. Seperti apa sebenarnya Pak Donatus tradisi penyambutan tamu di wilayah perbatasan ini? Baik. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Arus. Tutuhnya tiop, akalnya midop. Uy, Adat dijunjung, mudip beradat kenasih tempat. mana? Jadi kita berbicara masalah adat penyambutan. Ini selalu dilakukan oleh nenek moyang kita sejak dari dulu dengan tujuan adat penyambut ini itu supaya tamu itu datang ke daerah kita, dia membawa berkat, membawa kesejukan, kedamaian. Itu tujuannya. Jadi dari situ dia nanti membawa berkat kepada masyarakat yang di mana tempat yang dikunjungi itu. Jadi masyarakat menerima berkat, yang datang juga menerima kesejukan, kedamaian, dan diterima oleh masyarakat adat. Itu baik yang bertugas sementara ataupun yang menetap Pak ya? Ya, karena adat penyambutan ini bukan saja dilakukan kepada misalnya tamu-tamu terhormat, ya ini memang dilakukan seperti contohnya. Kadang-kadang ini dilakukan, bukan kadang-kadangnya, selalu dilakukan ketika adat waktu orang kawin itu adat penyambut menantu. Adat menyambut menantu sama seperti adat menyambut tamu. Karena itu juga tamu dan menantu ini perlu disambut. Itu dikibau dengan ayam, tujuan supaya dia datang itu membawa kesejukan, kedamaian, kedinginan. Itu. Jadi tidak ada kepanasan, dia akan dapat berkat. Itu tujuannya. Ini satu keharusan dan mengapa Pak harus dilakukan penyambutan tamu itu Pak? Iya. Ini memang harus dilakukan karena ini merupakan salah satu penghargaan dan tanda cinta kepada tamu, itu tujuannya.
Tanda cinta sebagai tamu Iya, yang akan bertugas di wilayah tersebut, iya Pak ya? betul. Oke, baik. Gambaran prosesi, Pak. Ya. Prosesi apa saja yang ada dalam tradisi penyambutan tamu ini? Prosesi yang ada di dalam situ, ya pertama kali kita kalau memang ada tamu yang akan berkunjung ke daerah perbatasan misalnya, itu kita tetap mempersiapkan sejauh mungkin kita sudah dipersiapkan. Itu kita persiapkan dari tokoh adatnya seperti Pak Kadat ini, itu yang selalu selalu mengaturkan semua kegiatan-kegiatan tersebut. Dan juga nanti itu di situ nanti ada segala perlengkapannya, terutama ayam untuk kibau. Yang kedua, irisan kunyit itu ada 7 potong. 7 potong. 7 potong dan juga dikasih paku 1 buah telur di dalam gong gitu. Supaya diinjak, setelah dikibau itu diinjak telurnya. Nah, kenapa ada kunyit di situ? Itulah untuk mendinginkan kaki itu, supaya kita pergi ke tempat daerah orang, kita mendapat berkat dan warga di situ juga mendapat berkat gitu. Dengan kehadiran Ya, tamu tersebut, Pak ya? dengan kedatangan tamu tersebut, dan kita minta kepada roh leluhur itu menghadiri supaya mereka juga membimbing dan membuang sial kepada tamu yang datang itu. Jadi mereka datang tidak membawa sial kepanasan gitulah. Siapa saja Pak tamu yang dilakukan penyambutan tamu tersebut? Apakah dari seluruh unsur masyarakat, baik yang biasa, menengah hingga masyarakat atas, atau tamu-tamu yang terhormat? Ya, yang pertama kali itu ketika ada pernikahan, penyambutan istilahnya kepada menantu dan tamu yang datang mengantar menantu itu, dan juga kepada tamu-tamu yang terhormat. Contohnya dari Jakarta misalnya menteri datang, itu perlu sambut dengan adat penyambutan ini gitu. Jadi biar beliau datang sampai ke daerah ini membawa berkat, membawa kesejukan, kedamaian, dicintai oleh masyarakat. Gitu. Itu wajib Pak ya? Ya, memang wajib itu. Seluruh tamu yang baru datang ke wilayah, katakanlah wilayah Hentikong ini, wilayah perbatasan ini, harus disambut dengan tradisi ini Pak? Ya, betul. Baik. Kalau dari maknanya di prosesi ini Pak, apa sebenarnya makna prosesi atau tradisi penyambutan tamu ini Pak? Maknanya ini agar supaya tamu itu seperti yang saya sampaikan tadi, agar tamu yang datang berkunjung ke daerah ini itu mendapat kesejukan, kedamaian itulah. Itu. Jadi tamu tersebut mendapatkan kesejukan, kedamaian. Ya, kedamaian. Termasuk juga warga masyarakat itu. Dan di situ kalau kita perhatikan itu ternyata kita bisa lihat di situ berarti masyarakat itu juga mencintai gitu. Gitu. Siapa saja yang menghadiri dalam ritual atau prosesi penyambutan tamu itu Pak? Ya. Yang hadir pada waktu itu ya pertama kali kadatnya, temenggung, ketua DAD dan tokoh-tokoh masyarakat. Ketua Itu, adat ya. harus ada Pak ya? Harus Kemudian temenggungnya juga harus Ya. ada Pak? Mm-mm. Oke. Jadi ada ritual khusus. Tadi saya tertarik dengan beberapa kali Bapak sampaikan kibau. Ya. Itu apa sebenarnya Pak? Kibau inilah tujuannya untuk mengibau kaki itu supaya kedatangan itu dibuang sialnya. Untuk membuang sial. Jadi dikibau 7 kali itu supaya roh leluhur itu turun. Turun membantu kita mengusir segala kesialan. Oke. Itu. Jadi datang di situ tidak ada kesialan gitu. Karena dah dikibau sama ayam. Dan itu kibauannya pertama kali 7 kali, ke-8 kali, dan juga ke-4 kali. Yang ke-7 kali itu kita mohon roh dari nenek moyang itu campur tangan. Yang ke-8 itu supaya
segala sial itu pecah delapan itu buyar artinya. Lari ke sana sini. Jadi tidak mengikuti tamu itu dan juga warga yang di situ yang melakukan ritual. Oke. Itu. Baik. Baru yang keempat ini artinya kalau dibahasai dengan bahasa kampung artinya sifat buha, sifat bahut, sifat tersebut. Dalam arti orang itu datang sehat, nyaman, sejuk dan damai itu. Ini dikhususkan untuk tamu yang pertama kali menginjakkan kaki di wilayah Entikong ini, atau mungkin barangkali tamu yang sudah 2 atau 3 kali datang ke perbatasan ini, Pak. Ya, ini tidak mengenal berapa kali gitu. Yang namanya datang itu bukan saja yang 1 kali datang, 2-3 kali pun kita lakukan. Itu kita lakukan. Oke. Jadi siapapun tamunya, Ya. apabila berasal dari katakanlah luar wilayah perbatasan, harus tetap disambut dengan tradisi penyambutan tamu dengan adat Dayak ini ya Pak ya? Ya, Pak betul. Temenggung. Baik, terima kasih Pak Donatus. Ya. Saya ke Ketua Adat Sinangkan, Dayak Sinangkan di wilayah perbatasan. Pak Robertus tadi ada beberapa hal yang telah disampaikan. Di antaranya ada paku, ini terkait dengan babat atau sesajen. Iya. Ada paku, ada telur, Ada kemudian apa saja tuh Pak? Ada kunyitnya. Ada kunyit juga. Ya. Itu bahan sesajian yang itu untuk mendinginkan perjalanan dia dari Jakarta ataupun dari Pontianak datang ke sini. Setiap dia berjalan, dia itu kan ada istilahnya, kalau pepatah orang tua di sini dulu mengatakan burung yang melintas kiri kanan yang menghambat dalam perjalanan. Nah, itulah gunanya untuk mendinginkan kaki datang ke sini. Jadi di Pamang juga dengan manik-manik, ada manik-manik yang dibikin dengan kawat tangkainya. Ya. Di situ ada pamangnya supaya sama juga dengan yang dibilang Bapak Temenggung tadi. Dia untuk mendinginkan kaki datang ke sini. Dia bekerja di sini pun dengan dingin hati, dingin pikiran, dengan kejujuran. Dia bekerja di sini memimpin anak buahnya dengan baik, tidak mudah emosi. Itu fungsinya Pak ya? Itu fungsinya. Dengan masyarakat pun gitu juga. Apabila ketemu dengan masyarakat, dia tidak galau dengan masyarakat. Harus ada sapa kasih dengan masyarakat. Jadi masyarakat pun demikian juga dengan tamu yang telah datang di sini, udah dikenali dan disambut secara adat. Dia itu harus mengikuti. Itulah pepatah orang tua mengatakan, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ini arti adat kalau penyambutan tamu yang telah kami lakukan dari nenek moyang dulu sampai sekarang. Karena apa? Saya ngomong demikian. Karena di sini menurut adat istiadat Dayak Sinangkan di sini, rumah, kantor, kalau setiap penghuninya itu kita harus melaksanakan adat istiadat di tempat kantor ini ataupun di rumah. Oke, tadi sebagai pendingin Pak Robertus ya. Iya. Pendingin itu artinya bukan saja tamu tersebut yang harus didinginkan biar sejuk, biar bekerja juga dengan baik. Ketika bergaul dengan masyarakat juga membaur, yang Bapak sampaikan tadi, Iya. di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Iya. Tapi di tempat bekerja juga Pak ya. Iya. Itu artinya serangkaian doa dari ritual ini sekaligus mendampingi tamu dan tempat
bekerjanya begitu. Itu Iya, bagi tamu yang bekerja Pak ya. Iya. Baik, baik. Siapa Pak yang melakukan ritual ini? Apakah memang dari ketua adat suku Sinangkannya atau Temenggungnya atau siapa? Ada pemomang khusus? Pokoknya kalau menurut orang tua dulu bukannya dilakukan oleh ketua adat atau temenggungnya. Kalau orang tua dulu, nenek moyang kami dulu itu memang ada tukang pamang khususnya. Tapi zaman sekarang orang yang tukang pamangnya tuh sudah tidak ada. Sudah tiada Pak ya. Nah, boleh dikatakan langka dah sekarang. Tidak ada. Nah, jadi dengan singkatnya zaman sekarang kami ya pandai tidak pandai, pandai sedikit, banyak tidak, harus kami lakukan. Siapapun juga temenggung adat atau ketua adat ataupun tokoh masyarakat yang pernah membawa acara adat itu. Kalau tradisi ini apakah diwariskan ke anak cucu secara turun-temurun atau bagaimana Pak? Sehingga juga nanti ada regenerasi dari ritual ini Pak. Ya itu gak tergantung dengan leluhur ataupun generasi penerus anak cucu, tidak. Pokok siapa yang tua yang sudah biasa mengikuti orang-orang tua yang dulu, itulah yang bisa menjalankan. Baik, baik. Terima kasih Pak Robertus. Saya ke Pak Temenggung. Pak Temenggung, ada hal-hal yang kurang mungkin disampaikan, ingin menambahkan, silakan ditambahkan Pak. Terkait dengan tadi juga sesajen atau babat yang telah disampaikan, ada semacam potongan bambu juga yang memang nanti tamu yang datang tersebut, yang disambut tersebut harus memotong bambu tersebut. Itu seperti apa Pak? Ya, baik. Yang pertama kali kibau tuh, setelah dikibau itu di gong itu ada telur, ada paku dan 7 iris, seperti yang saya sampaikan tadi, 7 iris itu kunyit. Artinya itu untuk pendingin. Paku itu kenapa dikasih di situ? Ya. Itu supaya semangat tuh sekeras batu, sekeras besi gitulah. Jadi untuk menguatkan semangat. Jadi semangat orang yang datang, tamu ataupun masyarakat itu keras seperti paku gitu. Telur ini diinjak artinya tanda sukses. Sukses dia artinya. Berarti terpecahlah persoalan. Itu. Persoalan yang yang dia maksudkan kedatangannya itu selesai gitu. Demikian juga pemotongan bambu, kenapa dipilih dengan bambu muda? Tidak dipilih dengan bambu tua supaya gampang memotongnya. Di sini kalau kita potong bambu yang tua itu tidak putus, itu pertanda artinya segala rencana yang dibentuk itu akan ada hambatan. Baik. Ada hambatannya gitu. Baik, ditahan dulu Pak Temenggung, Pak Ketua Adat dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Lebih dalam lagi kami akan perbincangkan hal ini dan banyak hal penting terkait dengan ritual tradisi penyambutan tamu khusus adat Dayak Sinangkan di wilayah perbatasan Entikong ini. Kami akan kembali sesaat lagi. RRI mempersembahkan RRI Playgo. RRI Playgo adalah aplikasi resmi Radio Republik Indonesia. Dengan satu sentuhan, Anda bisa mengakses Pro 3 Suara Identitas Keindonesiaan, Voice of Indonesia, Channel 5, RRI Radio untuk mengakses jaringan RRI Radio Pro 1, Pro 2, Pro 4. RRI Net, tonton apa yang Anda dengar. RRI Online, RRI 30 Detik, Beyond, RRI Max, Editorial. Semua layanan ini bisa Anda dapatkan hanya dengan satu aplikasi,
RRI Playgo. Sebaiknya Anda tahu. Organ ginjal dalam tubuh manusia mengontrol produksi sel darah merah dan vitamin D. Jika Anda memiliki penyakit ginjal, seluruh tubuh Anda akan menjadi sakit. Fungsi bagian ginjal yang paling utama adalah menyaring zat-zat buangan atau limbah dalam tubuh. Selain itu, ginjal juga bertugas untuk menghasilkan hormon-hormon yang bermanfaat bagi tubuh, seperti eritropoietin, hormon yang merangsang sumsum tulang untuk memproduksi sel darah merah, renin, berfungsi untuk mengatur tekanan darah, dan hormon kalsitriol, bentuk aktif vitamin D yang membantu menjaga kesehatan tulang. RRI Net, radio visual, tonton yang Anda dengar. Baik pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, kita akan lanjutkan kembali obrolan kita tentang ritual khusus yang dilakukan untuk para tamu yang datang baik pertama kali ataupun yang kedua kali dan seterusnya di beranda negara atau wilayah perbatasan Entikong ini. Saya masih bersama dua narasumber kami pada malam hari ini. Saya masih bersama Pak Temenggung, Pak Donatus, dan juga masih bersama Pak Ketua Adat Dayak Sinangkan, Pak Robertus. Iya. Ya, saya ke Pak Temenggung dulu, Pak Donatus. Pak Donatus, tadi banyak hal dalam prosesi penyambutan tamu ini yang telah disampaikan. Kalau lebih komplitnya itu apa-apa saja Pak? Mulai dari kunyit diiris tipis 7 macam dan apa saja sesajen ataupun babatnya itu Pak? Yang pertama seperti yang saya sampaikan tadi, kunyit, baru paku, baru telur satu, dan juga manik-manik yang dibuat seperti yang Pak Kadat disampaikan tadi. Gitu. Manik itu tujuannya untuk meneteskan air ini, air begawat. Kalau bahasa sini mengatakan begawat. Air begawat inilah yang untuk mendinginkan, untuk membuang sial. Seperti yang Pak Kadat sampaikan tadi, ada burung yang melintas, burung yang ngoceh, misalnya burung yang tidak bagus, itu dihilangkan gitu. Maka kita manggil roh leluhur itu ke-7 kali, roh leluhur itu harus turun gitu, membantu kita membuang sial gitu. Membuang sial agar segala apapun yang dia bawa itu tidak menimbulkan kesialan, kepanasan gitu di daerah di mana yang dia kunjungi. Seperti itu juga dengan misalnya kalau kita menyambut menantu, biar dia enak, nyaman berkeluarga, misalnya tidak mendapat musibah. Nah itu tujuannya itu. Baik. Ada burung yang melintang, ada burung yang berkicau barangkali. Berarti ini masih ada kepercayaan khusus Pak ya bagi masyarakat Dayak sendiri dengan keterkaitannya dengan alam. Atau bagaimana Pak itu? Ya, betul. Karena ini burung ini kalau dipercayakan oleh nenek moyang dulu, itu yang namanya burung koco, itu selalu berbunyi kalau seandainya kita keluar dia berbunyi itu lalu nyaring,
bunyinya tuh kayak itu kayak fluid, itu ndak bisa berangkat. Itu petandanya keras, ada musibah, panas gitu. Kalau burung yang bagus, kalau ketika kita berangkat setelah perjalanan kita misalnya dari sini sampai ke bawah sana, mulai dengan burung koco berbunyinya sebelah kanan dengan nada omongannya lembut, baru berjalan lagi kita sekitar 10 meter itu disambut oleh burung sebelah kiri, artinya nyawa kita itu terjamin juga bagus dan juga rezeki. Sebelah kiri ini itu pertanda rezeki, gitu dia. Sebelah kanan sebaliknya Pak ya? Kalau sebelah kanan ini nyawa, artinya nyawa ini bagus, aman, tidak mendapatkan musibah. Sebelah kiri itu rezeki, kita mendapat rezeki itu. Itu artinya bagi tamu, kalau tamu dari luar kan belum tahu istilah-istilah tersebut ya Pak ya, Ya. di wilayah perbatasan, sehingga ritual penyambutan tamu inilah yang memberikan kesejukan, kenyamanan, keselamatan bagi tamu tersebut apabila melanggar atau mendengar burung yang sebelah kanan bunyi, tapi masih tetap aja jalan gitu Pak ya. Iya. Ya betul, Kurang lebih- memang betul. kurang lebih Itu. gitu. Baik, baik. Pak Donatus, Ya. saya juga pengen tahu tadi ada ayam yang dikibau, ada bulu muda, biasa disebut dengan pancong bulu muda. Ya. Nah, kalau ayam itu apakah ayam khusus, ayam kampung, atau bisa digunakan ayam lainnya, misalnya ayam pasar, ayam broiler gitu? Ya, ini pertanyaan yang cukup baik ya. Ya. Ini kalau dilakukan ritual itu tidak bisa dipakaikan ayam, misalnya ayam pasar itu ya, yang selalu dijual itu tidak bisa dipakai itu. Ya. Itu secara khusus pakai ayam kampung itu. Telurnya juga begitu Pak? Iya, telur juga. Jadi harus ayamnya ayam kampung, kemudian telurnya juga telur ayam kampung ya Pak ya? Ya, betul, betul sekali. Oke, tadi ada yang Bapak sampaikan air barawan atau bagaimana Pak? Ya, betul, air berawan. Itu air apa Pak? Itu biasa. air biasa dimasukkan situ, tetapi setelah dipomang dimasukkan kunyit 7 iris dan juga berawannya tadi itu seperti manik-manik kayak kalung itu Ya. dibuat orang tua. Itu udah dimasukkan situ. Itu untuk mendinginkan kaki gitu. Untuk istilahnya menyucikan kaki. Oke. Terlepas dari segala omelan, segala burung yang berkicau itu, yang melintang, yang jahat seperti yang kita sampai tadi di jalanan, yang tidak diketahui, itu tidak akan mempan. Artinya sudah didinginkan, hilang. Itu tujuannya. Baik. Itu. Baik, terima kasih Pak Temenggung. Saya ke Pak Robertus. Pak Robertus, tadi ada pomang yang disampaikan oleh Pak Temenggung. Itu seperti apa Pak pomangnya, sehingga juga air sebenarnya air biasa, Iya. tapi dipomang dulu atau didoa dulu, Iya. begitu Pak ya? Iya. Memang begitu. Harus dipomang airnya dengan berapa kata-kata pomang di situ, baru manik-manik yang kayak kalung itu untuk dicelupkan ke air yang di dalam gong itu untuk mempercici kaki orang yang tamu yang datang. Baik. Gitu. Baik. Itu Untuk mendinginkan segala burung yang melintang, bujurkah burungnya, ya. kiri kanan kah, Oke. itulah untuk mendinginkan. Setelah udah dikibau, yang pertama kali dikibau, yang kedua kalinya makai air berawan gitu untuk mendinginkan. Siapa tukang pomangnya Pak Robertus? Itu kalau menurut orang tua dulu memang ada pomang khususnya, tapi dibawa zaman sekarang setelah orang tua yang tukang pomangnya ndak ada, mau tak mau Temenggung adatnya kalau dia bisa boleh juga, kadatnya bisa boleh juga, orang masyarakat biasa pun yang sudah pandai pun bisa juga melakukan pemangnya itu.
Apakah ada garis keturunan Pak dari pemomang itu sendiri? Maksudnya Kalau dari nenek moyang kami dulu memang ada garisnya, jadi tidak sembarang Pak ya? tidak sembarangan. Tapi karena sekarang sudah orang tua zaman dulu sudah tidak ada, mau tak mau siapa yang bisa boleh menjalankannya. Itu pasti ada yang bisa atau memang ada semacam ditunjuk atau bagaimana Pak? Ya pokoknya barang itu kebanyakan orang tuh kalau berpomang di depan orang, masyarakat banyak, tamu yang datang ke sini agak segan ataupun malu gitu. Jadi pokoknya kita malu itu kita buanglah Oke. malunya itu. Pokoknya orang yang datang tuh, tamu yang datang tuh, adakah dia tahu artinya omong kita tuh yang pakai pemang bahasa daerah? Rasa Kan- canggung Pak ya? Ah. Rasa canggung dari pemomang itu sendiri ya? Iya. Memang kebanyakan orang grogi kan? Oke. Itu kebiasaan grogi. Kalau orang yang sudah agak biasa 2-3 kali menyambutkan tamu, itu sudah agak tidak grogi dia. Maka dari segi itu orang menunjukkan siapa yang istilahnya lantang, dia Lantang, berbicara lancar. Nah, itu yang disuruh. Baik. Baik, terima kasih Pak Robertus. Saya ke Pak Temenggung lagi, Pak Donatus. Ya, Pak Donatus, Ya. Tukang pomang tadi disampaikan. Itu tukang pomang juga tidak sembarang Pak ya? ya betul. Karena tukang pomang seperti yang disampaikan oleh Pak Kadat ini, dia sebenarnya ada garis keturunan. Maka kalau pomang itu kalau setiap kali mangkuk itu tidak bisa dipegang sembarangan. Itu dari keturunan Ya. yang megang mangkuknya. Jadi tidak sembarangan. Jadi diisikan beras di situ waktu pomangnya itu juga permisi dengan orang tua. Permisi juga dengan kepala tukang pomang itu juga di mana-mana tukang pomang itu semua tukang pomang itu dipanggil. Walaupun tidak tahu namanya dipanggil semua. Gitu. Seperti Pak Kadat ini dia ini menggarisi keturunan dari kakek. Kakek dia. Kakek dia ini dulu tukang pomang. Ya. Nah, kalau saya juga mewarisi juga bapak saya juga tukang pomang. Gitu. Tapi saya jarang. Kakek juga yang dari mama itu juga tukang pomang. Ya, gitu. Jadi setiap kali kayaknya itu diturunkan kepada anak cucunya. Oke. Nggak sembarangan juga. Ada juga yang bisa pomang itu tapi nggak semua. Oke. Nggak semua dia. Oke. Tukang pomang itu bisa gitu. Jadi ya dari keturunan dan juga memang orang yang memang hafal. Mungkin itu ditunjuk kali, ditunjuk oleh roh-roh orang tua dulu maka bisa gitu. Oke. Baik. Ada tukang pomang khusus. Itu biasa disebut dengan siapa Pak tukang pomang itu? Tukang pomang itu kalau di kampung bahasa kampungnya itu tukang tebur. Tukang tebur ya. Tukang tebur. Ya. Gitu. Oke. Saya juga melihat beberapa kali prosesi penyambutan tamu khususnya adat Dayak Sinangkan di wilayah perbatasan Pak, termasuk para pejabat tinggi ataupun tamu yang mungkin baru bertugas atau tamu yang baru menetap mendiami di wilayah perbatasan ini. Ada tukang pomang yang bernari-nari Pak ketika prosesi penyambutan tamu itu dilaksanakan. Itu fungsinya seperti apa Pak? Tukang pomang ini sebenarnya kalau di daerah ini yang kayak menari-nari itu sejauh ini masih belum ada. Belum ya, ada. Pak, ya? Ya. Tapi logatnya itu tukang pomang itu memang berbeda-beda. Contohnya semeng, semangit itu sama, tukang pomangnya sama. Tetapi kalau udah lari ke daerah Ponti sana itu berbeda bahasanya. Lain juga ke daerah hulu sana, mulai dari Merau, Entabang, Mangkau, pokoknya komplek lah yang di daerah hulu sana itu sesuai dengan bahasa masing-masing gitu. Artinya suku subsuku dari
Dayak ini sebenarnya tujuannya sama, namun pelaksanaan atau teknisnya yang berbeda mungkin, Pak ya? Ya, betul. Kurang lebih. Kurang lebih Kayak gitu. gitu. Jadi ritualnya tuh perlengkapannya itu juga sama. Sama, cuma dari segi bahasanya. Tetapi bahasanya tuh sama juga. Sama artinya. Oke. Ya, gitu. Baik, Pak Donatus. Saya juga yang penasaran jadinya, Pak. Artinya gini, ketika tamu tersebut masuk ke wilayah perbatasan, khususnya di Kecamatan Entikong ini, dengan adat tradisi masyarakat suku Dayak di wilayah perbatasan, apabila mereka masuk atau tinggal atau bertugas di wilayah perbatasan ini dan tidak melaksanakan ritual penyambutan tamu, apakah ada dampak-dampak yang negatif begitu, Pak? Ya. Yang jelas seperti yang saya sampaikan tadi, itu berdampak sosial. Sosial artinya di situ tamu itu misalnya bertugas di sini itu tidak terlalu dihargai, tidak terlalu dicintai. Itulah. Itu. Artinya kurang membaur begitu, Pak ya? Ya, kurang membaur. Seperti apa yang disampaikan oleh Pak Kadat ini tadi, dia harus tegur sapa yang baik kepada masyarakat, ramah, dan juga dia masyarakat gitulah. Oke. Selanjutnya Pak, saya masih ke Pak Donatus, Pak Temenggung. Ya. Dalam prosesi atau ritual penyambutan tamu ini, di situ ada pancung bulu muda, ada pemecahan telur yang diinjak langsung di dalam gong itu tadi disampaikan. Dan dari serangkaian prosesi atau ritual penyambutan tamu tersebut, apabila tamu yang baru datang tersebut tidak berhasil melaksanakan salah satunya misalnya potong bambu atau pancung bulu muda, tapi tidak putus, Pak, apakah ada dampak-dampak khusus begitu, Pak? Ya, jelas. Kalau dari seginya kalau kita perhatikan potong itu tidak putus, artinya apapun yang disampaikan diinginkan di sini, misalnya yang diperbuat di sini itu tetap ada masalah. Jadi tidak semuanya berjalan mulus. Itu tujuannya. Oke. Artinya tidak sesuai seperti yang diinginkan begitu, Pak ya? Iya, betul. Baik dari segi tempat tinggalnya. Namun doa-doa tersebut tetap disampaikan oleh si tukang tabur ataupun pemomang tadi, Pak ya? Iya, betul. Oke. Biasanya ada saja begitu, Pak ya? Iya. Oke, baik. Pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, semakin penting, semakin dalam obrolan kami pada malam hari ini. Kami akan kembali sesaat lagi, karena masih banyak hal yang memang perlu kami kulik atau perlu kami sampaikan ke Anda pemirsa dan juga pendengar di seluruh penjuru Nusantara. Tri Prasetya RRI, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan, partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Sekali di udara, tetap di udara. Sebaiknya Anda tahu. Temulawak atau Curcuma xanthorrhizarox merupakan tanaman dari suku temu-temuan yang sudah banyak dimanfaatkan sebagai obat tradisional. Tanaman ini banyak ditemukan di daerah tropis seperti Indonesia dan rimpangnya dapat membesar alias gemuk saat ditanam di tanah yang gembur. Temulawak terkenal karena kandungan kurkumin yang memang membawa banyak manfaat bagi kesehatan manusia karena terbukti memiliki kandungan lain yang sama baiknya seperti satepung dan minyak atsiri yang dapat meningkatkan kerja ginjal serta bersifat antiinflamasi. Berikut beberapa khasiat temulawak.
menurunkan kolesterol dalam darah dengan mengkonsumsi temulawak selama 4 minggu berturut-turut, menyehatkan saluran pencernaan seperti perut kembung, meringankan gejala osteoartritis seperti bengkak maupun nyeri sendi, mencegah obesitas dan diabetes, dan mengatur kadar lemak dalam tubuh yang memicu obesitas, membantu mempercepat penyembuhan infeksi jamur, menyehatkan hati dari pengaruh radikal bebas yang menyebabkan stres oksidatif, mencegah kanker pada usus besar. Nasionalisme diartikan sebagai suatu sikap politik dan sosial dari kelompok-kelompok suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan, bahasa dan wilayah, serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Saya bangga terlahir di Indonesia. Saya akan mencintai tanah ini seumur hidup saya. Saya akan menjaganya dengan apapun yang saya punya. Saya akan menjaga kehormatannya seperti saya menjaga diri sendiri. Saya akan selalu menjaga mimpi-mimpi saya terus hidup bersama tanah air tercinta ini. Kita bersatu padu, tegapkan langkah maju, jayalah. Masih dalam obrolan budaya Radio Republik Indonesia Entikong dari wilayah perbatasan Indonesia dengan Sarawak, Malaysia. Kami masih akan berbincang-bincang bersama dua narasumber kami pada malam hari ini terkait dengan ritual penyambutan tamu khusus adat Dayak di wilayah perbatasan Kecamatan Entikong. Saya kembali ke Pak Temenggung, Ya. Pak Donatus. Pak Donatus, banyak Ya. hal yang disampaikan tadi terkait dengan makna, kemudian juga tujuan dari penyambutan tamu. Tadi sempat saya tanyakan, apakah ada dampak yang serius, ada hal-hal yang bisa terjadi di luar kemauan kita terkait dengan tidak dilaksanakannya penyambutan atau ritual penyambutan tamu tersebut, Pak Donatus? Ya. Barang ini karena selalu sudah kita laksanakan, kalau tidak dilaksanakan, barang ini akan ada dampak. Dampak kepada siapa aja yang bertugas gitu. Ada dampak. Contohnya seperti yang disampaikan, ada kemungkinan ya jatuh atau juga sakit, bisa saja terjadi itu. Itulah. Seperti kecelakaan kerja, Ya, gitu Pak ya. Kecelakaan kerja juga itu. Tapi sebenarnya tidak diinginkan Pak ya, kalau kita manusia semuanya kan tidak diinginkan hal ini Pak ya. Iya, Tapi- betul, betul. Jadi ini sebagai penghormatan, Ya. artinya siapapun tamu yang datang itu, kalau berdasarkan tradisi penyambutan tamu khusus ada Dayak wilayah perbatasan Kecamatan Entikong ini harus memang dilaksanakan oleh para tetua atau bisa dikatakan temenggung atau ketua adat di wilayah setempat Pak ya. Iya, betul. Oke, apabila tidak dilaksanakan Pak dan kemudian setelah berjalannya waktu sang tamu bertugas ataupun mendiami wilayah perbatasan ini, apakah ada prosesi lanjutan Pak yang dilakukan? Ya, seandainya tidak dilakukan misalnya ritual penyambutan, ada misalnya masalah di kantor, misalnya kecelakaan apa, misalnya kerja, sakit, mungkin saja apa aja yang merintangi, itu akan dilakukan ritual adat yang penuh. Itu ritual adat yang penuh. Ritual adat yang penuh. Ya. Arti penuh ini seperti apa Pak? Ritual adat yang penuh artinya
Di situ kita siapkan sesajennya, artinya beras tuh sudah ada, beras pulut dengan beras biasa ya. Baru ditambah ayam panggang, ditambah dengan ketannya tuh, atau dalam bahasa sini itu tempegang, itu tempegang untuk perlengkapannya gitu. Jadi ditambah dengan barang-barang lainnya, perlengkapan yang lain itu juga ada pekasam ikan, itulah perlengkapannya. Dan nanti di situ tukang pemangnya ini akan membuat sesajennya ini apa aja yang dibuat itu, seperti bungkus-bungkus nasi, ayam yang dimasuk ke dalam bulu, nah itu dibuat. Itu 7 semua. Artinya 7 itu, kata bahasa kampung itu 7 piring 7 paket. Yang itu lipatnya tuh memang sama lipatnya, tetapi yang satu dilipat ke atas, satu lipatnya ke bawah. Itu. Baik. Saya ke Pak Robertus. Pak Robertus mungkin ada yang ingin ditambahkan Pak terkait dengan tadi ada babat atau sesajen pemulihan atau proses pemulihan ketika pertama kali datang tidak disambut dengan ritual adat penyambutan tamu, tetapi dilakukan adalah ritual pemulihan. Nah itu tadi disampaikan beberapa hal terkait dengan sesajen atau babatnya juga beda Pak ya. Dari ayam yang masih hidup di kibau, kemudian ini ayam sudah jadi, ayam sudah dipanggang, kemudian juga ada lemang Dayak ya. Lemang Dayak yang tidak menggunakan santan itu yang disebut dengan pegak ya. Kemudian juga tadi disampaikan ada beras ketan, beras pulut, dan juga beras biasa. Apa saja Pak lebih lengkapnya, lebih komplitnya ini? Yang lebih komplitnya sesajiannya itu yang pertama dari yang kecil ya. Pegangnya itu ada 7. Yang dibikin dari beras pulut kan. Nah, baru beras biasanya ada, beras pulutnya ada juga. Itu berapa banyak Pak? Itu enggak berapa banyak. Harus ada paling sekitar setengah kilo lah kompleknya. Gitu. Nah, baru ayam disembelih 3 ekor ayam. 3 ekor. Ini yang jantan semua atau ayam betina? Campur boleh saja. Campur ya. Yang paling penting untuk panggangnya itu pakai ayam kampung. Tidak bisa pakai ayam pasar, gitu. Nah, jadi ayamnya 3, untuk sayurnya 1, untuk masak pansohnya 1, untuk panggangnya 1, ayamnya. Nah, baru setelah lengkap sesajiannya itu, pekasam ikannya ada, botol tuaknya ada. Nah, itu sesajian yang maka kami bilang tadi kalau udah barang yang udah rusak, kita mau menyembuhkannya itu berat. Memang agak berat Pak ya. Berat. Ada masak pansuh Pak. Itu seperti apa? Apakah ayam dari 3 ekor ayam yang disiapkan tadi atau mungkin dari babat yang lain? Pokok ayam yang 3 itu aja. 1 ekor untuk bikin pansuh dalam bulu campur dengan nasi. Baru yang 1 ekor untuk kita bikin sayur. Baru sayurnya itu di sajiannya itu 1 mangkuk. Di tempat sajiannya itu. Ini syaratnya harus lengkap Pak ya? Harus lengkap. Semuanya harus ada Pak? Iya. Itu 7 macam semua? Tidak juga dia 7 macam semua. Barang itu kan pokoknya kami di sini yang sudah biasa kami mempergunakannya. Kalau kayak kalian yang belum pernah membikin acara yang kayak gitu belum tahu. Hanya kami di sini yang tahu. Kayak Pak Temenggung, saya yang kadat, mantan kadat yang lama juga. Begitu juga yang tua-tua yang sebaya dengan saya ini. Ada agak
4-5 orang yang tahu gitu. Baik, baik. Terima kasih Pak Robertus. Dan pemirsa, pendengar dimanapun Anda berada, tentu banyak hal yang menarik telah disampaikan tadi. Tentu ada ritual pemulihan apabila ritual penyambutan tamu tidak dilaksanakan, sehingga juga dilakukan ritual pemulihan. Tadi telah disampaikan juga, artinya sesajen atau babatnya atau perlengkapannya dari teknis ritual itu juga cukup lengkap. Ya, salah satunya ada ayam panggang, kemudian juga ada sebotol tuak. Yang penting adalah sesajen atau babatnya itu harus lengkap, sehingga juga bisa dilaksanakan pemulihan. Tadi disampaikan beberapa hal, sesuatu yang sudah rusak susah untuk dipulihkan kembali, namun akan tetap diusahakan untuk perbaikan ke depan. Nah, ini salah satu tujuan juga dari ritual pemulihan atau prosesi pemulihan penyambutan tamu tersebut. Saya ke Pak Donatus kembali. Pak Donatus, Ya. kita di wilayah perbatasan, Pak Donatus, langsung berbatasan dengan negara tetangga Malaysia. Ya. Ini adakah persamaan atau perbedaan dalam tradisi penyambutan tamu di suku Dayaknya? Karena saya sempat dengar suku di Malaysia itu ada semacam garis keturunan, artinya perantauan yang dilakukan oleh masyarakat Dayak sebelumnya sehingga mendiami wilayah di negeri seberang tersebut. Itu seperti apa, Pak? Baik, ini pertanyaan yang cukup baik ini ya. Jadi kalau kami ini dari almarhum mama, Ya. termasuk juga Pak Kadat ini, itu memang berasal dari Malaysia. Berasal dari Malaysia. Jadi adatnya itu sama. Sama, Pak ya? Sama. Jadi tidak ada perbedaannya. Adat penyambutan itu ada Prosesnya, di Malaysia. Pak? Ya, prosesnya itu sama. Gitu. Jadi sama. Adat di sini dengan di Malaysia itu sama. Sama. Karena kita juga masih keturunan dari Malaysia, itu sama. Seperti adat yang dibilang adat Senangkan itu dibawa dari Malaysia. Itu. Karena nenek moyang dari Malaysia seperti kami ini kan, kalau nenek moyang kami dari Malaysia sana gitu. Termasuk juga Pak Kadat ini. Termasuk juga yang berada di Semeng ini. Gitu. Semeng itu masih bergabung dengan Panga dulu. Dusun Semeng ini, Pak ya? Masih bergabung dengan Panga. Setelah mecah buat Pelaman, lalu berpindah, diamlah di Semeng ini. Itu. Jadi prosesnya itu agak lama lah prosesnya. Tetapi mereka ini diangkat oleh Pangeran Mas dulu. Gitu, Pangeran Mas. Karena mengganti nyawa orang Indonesia yang banyak dibunuh ketika ngayau dulu. Itu. Apakah suku adat Dayak ini berasal dari wilayah negeri seberang, Pak? Ada juga yang berasal dari Indonesia ini, ada juga yang dari Malaysia. Contohnya seperti Peripin, Semeng, Panga. Semeng dengan Panga itu masih bergabung. Itu dengan tiganya rumit. Itu yang berasal dari Malaysia, yang diangkat oleh Pangeran Mas. Itu. Artinya satu garis keturunan, Pak ya? Ya, betul. Sehingga juga prosesi semacam penyambutan tamu ini juga secara teknisnya juga sama. Betul. Dengan bahan-bahannya juga sama, Pak ya? Ya, betul, sama. Nah, ini juga dilakukan oleh tukang tabur atau sang pemomang tadi. Itu Betul. untuk satu orang sang pemomang, Pak ya? Ya, betul sekali. Kalau dalam satu wilayah, katakanlah satu desa atau satu dusun itu, apakah bisa ada satu atau dua pemomang, Pak? Atau bisa lebih dari itu, Pak? Kalau dulu masih orang tua masih hidup, itu lebih dari 2 itu tukang pomangnya gitu. Tetapi sepertinya Pak Kadat sampaikan, tukang pomang yang selalu dipakai itu yang istilahnya tidak grogi dan suara lantang. Jadi bisa dimengertikan, bisa dipahami oleh masyarakat. Oleh Gitu. semua orang, Pak? Ya, itu betul. Artinya, berarti prosesi dalam penyambutan tamu ini dilakukan dengan menggunakan bahasa Indonesia, Pak? Bahasa kampung sebenarnya. Oke. Pakai bahasa kampung. Itu. Tapi boleh diartikan, Pak ya? Iya, boleh diartikan. Sebenarnya tujuan dan juga makna dari penyambutan itu juga akan disampaikan untuk para tamu yang memang baru menginjakkan kaki di wilayah perbatasan ataupun 2 atau 3 kali setiap siapapun tamu yang datang di wilayah perbatasan ini. Begitu, Pak ya? Ya, betul sekali. Baik, Pak.
Kita lihat perkembangan saat ini sangat deras sekali Pak. Perkembangan digitalisasi modern. Ya. Kita juga banyak lihat para generasi muda yang memang kalau kita lihat zaman mereka ini sudah apa ya bisa dikatakan modern Pak. Iya, betul. Nah ini apakah budaya-budaya seperti tradisi penyambutan tamu di wilayah perbatasan ini apakah masih terus dilakukan Pak, dilaksanakan? Ya, itu akan kita teruskan sampai nanti misalnya biar anak cucu itu mewarisi, ya. Jadi seperti apa misalnya adat penyambutan ini, jadi maka kita terlalu libatkan mereka yang masih muda-muda, biar mereka mengerti oh seperti ini ritual adat kalau misalnya penyambutan tamu gitu. Jadi tukang pomang seperti ini. Tukang pomang itu tidak juga terlalu panjang lebar dia ngomong sedikit, artinya yang penting kuncinya itu mengatakan bahwa untuk mendinginkan kaki biar tidak membawa kepanasan, kesialan itu dihilangkan, dikibau dengan ayam, baru itu artinya dikibau dengan sayapnya itu, dengan kakinya tuh untuk ngais membuang segala sialnya tuh, gitu artinya tujuannya. Dikais buang jauh-jauh, dibuang ke jauh sana daerah-daerah yang jauh itulah tujuannya. Baik, Itu. baik. Terima kasih Pak Donatus, Pak Robertus juga selaku Temenggung dan juga selaku Ketua Adat, pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Ya, tidak terasa di penghujung acara kebersamaan kita obrolan budaya Radio Republik Indonesia Antikong pada malam hari ini. Saya ingin closing statement. Dari serangkaian perbincangan atau obrolan kita tadi Pak Donatus, saya awal dari Pak Donatus, ada hal-hal penting atau penegasan penting yang ingin disampaikan terkait dengan pelestarian budaya atau tradisi penyambutan tamu di wilayah perbatasan ini. Silakan Pak. Ya, baik. Jadi kita mengharapkan kenapa kita selalu buat ritual adat penyambutan ini, biar segala anak-anak generasi muda ini mengetahui. Biarpun misalnya sekarang tuh zaman now, artinya yang zaman modern itu jangan sampai ditinggalkan gitu. Adat dan budaya itu jangan sampai ditinggalkan. Karena ini jati diri masyarakat adat. Jati diri masyarakat adat itu ya. Itu tradisi budaya itu memang harus dijaga. Harus digali. Harus digali terus. Harus tetap dilestarikan Pak. Ya, dilestarikan terus. Baik, terima kasih Pak Donatus. Saya ke Pak Robertus selaku Ketua Adat. Pak Robertus, ada pesan-pesan mungkin yang ingin disampaikan untuk para generasi muda kita mendatang Pak, agar ritual-ritual penting di wilayah perbatasan khususnya adat Dayak ini tidak tergerus oleh zaman Pak. Silakan Pak. Ya, kalau menurut saya memang sependapat juga dengan Bapak Temenggung. Karena apa? Kalau kita tidak melatih generasi penerus, kita tidak memberi contoh dengan generasi penerus ini tidak tahu. Makanya di Dusun Semeng ini, apabila ada pekerjaan yang bikin ada acara nikah, orang kawin gitu, dia pakai adatnya besar. Nah, itu wajib. Mana yang sudah tim muda dari kita itu ditarik 2-3 orang, dibawa kita bekerja supaya dia belajar, supaya dia tahu segala-gala apa bahan yang mau disiapkan. Kita latih, kita didik mereka gitu. Baik. Kalau menurut di Dusun Semeng inilah adat Dayak Senangkan memang gitu, kami melatih. Orang tua dulu bilang kalian jangan ndak ngikut orang tua, nanti kalau kami yang tua-tua ini udah meninggal nanti kalian ndak tahu, katanya. Benar juga. Oke. Nah, maka sekarang kami yang zaman sekarang ini kami perlu melatih juga yang muda dari kami. Baik, baik. Terima kasih Pak Robertus. Sekian, terima kasih. Pak Donatus, terima kasih ya, atas perbincangan kita juga pada obrolan budaya kita malam hari ini. Dan tentu satu pesan juga yang kami tangkap, yaitu bagaimana kelestarian budaya, karena budaya adalah hasanah bangsa.
dari seluruh suku di wilayah NKRI, tidak hanya di wilayah perbatasan namun seluruh wilayah kesatuan Republik Indonesia. Banyak budaya, banyak adat, dan menjadi khasanah bangsa. Warna-warna budaya yang memang ada di wilayah perbatasan saat ini juga masih terlestari dengan menyiapkan para generasi muda bangsa untuk tetap mempersiapkan diri dengan perkembangan modern saat ini, digitalisasi yang memang sangat pesat, sehingga juga kelestarian budaya-budaya bangsa dimulai dari wilayah-wilayah perbatasan juga tetap terlestari. Sampai di sini obrolan budaya Radio Republik Indonesia NTKONG. Saya Okrin Maboy undur diri dari hadapan Anda. Salam sehat, salam bahagia, salam perbatasan. NKRI harga mati. Sampai jumpa dan bertemu di lain waktu, lain kesempatan. Selamat malam.